Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya perkenalkan, nama saya Razman Arif Nasution, kuasa hukum dari Dr. Oki Pratama selaku pemilik Bening Klinik atau skincare yang memiliki beberapa cabang, di antaranya di Jambi dan lain-lain. Di sebelah kiri saya ini adalah Dr. Oki. Dr. Oki Pratama. Kalau Anda lihat di di Instagram, Anda pasti, saya ini aja ya, karena rame, mohon maaf nih. Karena kalau Anda lihat di Instagram, Anda pasti tahu Dr. Oki Pratama. Pengikutnya juga sudah ratusan ribu. Dan yang kita laporkan ini juga lumayan banyak. Bisa dikategorikan selegram versus selegram. Jadi Dr. Oki ini selegram. Yang kita laporkan juga saudara Italiani Iqmal dengan pengikut lebih kurang 71 ribu. Tapi anehnya, yang bersangkutan hari ini fotonya semua dihapus. Yang tadinya rame, banyak, ada foto lagi mandi segala macam, itu hilang semua. Apakah ini cara dia untuk menghilangkan barang bukti? Wah, nggak bisa. Jejak digital itu melekat. Kenapa undang-undang IT itu mahal? Dalam pengertian berat hukumannya. Karena undang-undang IT itu mengatur, sebab di media sosial, kalau Anda menulis di media sosial, jari Anda menekan atau tekan tombol, maka itu bisa berefek di seluruh dunia. Itulah yang melatar belakang. Kenapa undang-undang media sosial itu atau IT itu hukumannya 4-6 tahun. Karena dia dapat didistribusikan, dapat menjadi bahan ejekan, dapat menjadi hate speech, ujaran kebencian, dapat merugikan dan pencemaran nama orang lain. Dan dimanapun dia bisa posting di Papua, tapi orang Jakarta bisa buka. Nah, yang kedua, undang-undang IT ini juga keistimewaannya, meskipun dia posting di Papua atau Sumatera, tapi begitu kita lihat di Jakarta dan kita print out, kita bawa ke pihak berwajib, dapat dilakukan. Jadi media sosial, undang-undang IT tidak mengenal locus delicti. Kalau Anda memukul orang di Medan, locus delictinya Medan, maka penyidikannya di Medan. Tapi kalau Anda membuat media sosial, di mana diambil locus delictinya? Dalam kajian kami di kantor Ranlovo, Razman Arif Nasution, Advokat and Counselor at Law, sudah beberapa ada kajian. Saya perkenalkan di sebelah sudut, ini Saudara Reza SH, tim legal di kantor Ran. Saudara Toris Setiawan SH, beliau ini juga legal di kantor Ran. Saudara Jihan SHLLM, ini S2-nya dari luar negeri, managing partner, yang dua ini partner. Kemudian di sebelah kiri saya PR, Pak Khalid Hidayat. Dan kemudian yang terakhir itu Saudara Rizky SH M Home dari Trisakti. Berikutnya Saudara Permawel, itu marketing di kantor Ran Lovo. Sebagaimana undangan saya, kami dari Ranlovo melihat ada pelanggaran yang serius yang patut diduga dilakukan oleh saudara. Jadi saya luruskan ya, patut diduga. Jadi undangan kemarin yang menyebar itu ada kekurangan. Ini saya ralat, patut diduga
patut diduga dilakukan oleh saudara Italiani Iqmal. Apa itu? Pelanggaran undang-undang IT. Untuk saudara Italiani Iqmal ini telak. Kalau tindak pidana korupsi ini memenuhi unsur. Apa itu? Yang pertama, beliau mengunggah di di foto dan slide video ya. Slide video dengan kode Italiani 31. Kita pelajari pada Instastory, saudara Italiani menyebut pada detik ke-33 beliau mengatakan PR atau public relation itu katanya customer yang lagi ada masalah. Kenapa gitu kan? Ini dia ngeliatin gue. Masalahnya dia jelek dan gue nggak suka diliatin sama dia. Kalimat jelek ditujukan langsung kepada PR-nya, dan PR itu adalah saudara Tasha ini. Dia mengatakan jelek. Itu masih ringan, masih boleh dikatakan presumption of innocent, praduga tidak bersalah. Tapi masih ada lagi. Kita pelajari lagi. Ini adalah tips gua, udah tenang. Tips buat lo. Kalau dalam undang-undang IT pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT nomor 11 tahun 2008 dan perubahan Undang-Undang IT nomor 19 tahun 2016 pasal 45. Di situ dicantumkan barang siapa mentransmisikan atau mendistribusikan sesuatu yang bukan haknya dan dapat diunggah dan merugikan orang lain, maka dapat dipidana dengan ancaman 6 tahun dan atau 4 tahun penjara. Maka kami melihat bahwa di situ ada himbauan. Apa itu? Tips buat lo yang sibuk. Tips buat lo yang sibuk dan banyak kerjaan. Tips buat lo yang sibuk dan banyak kerjaan, jangan pernah ke klinik itu. Dia telah menjustifikasi klinik itu. Ini klinik dibangun dengan biaya yang besar. Ini klinik didirikan dengan membuat kenyamanan para pasiennya. Dan klinik ini didatangi oleh beberapa artis terkenal, oleh tokoh-tokoh terkenal, oleh pengusaha-pengusaha terkenal, dan juga lapisan masyarakat bawah. Anda perhatikan produk-produknya. Ada 300 produk. Ini hanya sebagian. Dan ini semua telah lulus uji POM. Dan tidak ada di sini yang kadaluarsa. Anda mungkin sebagai wartawan boleh mencoba untuk facial. Harganya murah. Dan kalau di Medan namanya murah meriah muntah. Jadi ini murah. Tapi kalau bahasanya dagang kaki 5, rasa bintang 5. Dan Anda boleh lihat itu, dan Anda tes sendiri nanti. Kalian yang wartawan yang sudah mukanya hitam karena matahari, bisa di laser menjadi putih. Ini Mbak Tasha ini dulu hitam, karena orang Indonesia Timur. Coba lihat, bening, apalagi giginya. Saya pun cemburu. Jadi dia bilang, karena klinik itu cuma bakalan ngabisin waktu lo doang. Itu dia ucapkan pada detik ke-38. Itu di Instastory, di videonya. Kemudian beliau ini juga, karena kalau yang begini substansinya saja, nanti Anda bisa tanya jawab dengan saya. Kan di Instastory itu kan ada yang berbunyi kata-kata, kalimat atau video. Lalu di situ dia juga di halaman depan handphonenya ini
Coba difoto. Ya. Di halaman depan ini dia menulis tai, gue emosi banget. Udah tahu lah itu artinya. Kalau kita ngomong universal, itu tidak bisa kita tuduh kepada siapapun. Tapi kalau di video kita, dia sudah mengatakan menghabiskan waktu, mengatakan jelek, terus rugi, mengimbau orang tidak datang, terus bilang tai, dia nggak bisa sepotong-sepotong. Ini adalah rangkaian peristiwa hukum. Jadi hukum itu law is justice the clear. Ada landasan filosofis, ada landasan sosiologis, dan ada landasan yuridis. Jadi ini masuk. Ada logika law, ada mandatory law. Ini mandatory law-nya masuk. Kalau dalam bahasa hukum. Kemudian, ini mau facial apa masa rendah? Ini mau facial apa masa rendah? Apa maksudnya? Kok mau facial kok bilang rendah? Dia bukan nasi padang. Kita nggak ngerti. Lama bot, nungguinnya 2 jam. Pakai ditipu. Pas telepon, bilang nggak ada orang. Pas registrasi juga ditipu lagi. Katanya konsul aja. Kan nggak ada orang. Kok? Tipu yang mana? Apa uangnya kita curi? Jadi unsurnya terpenuhi. Videonya kena, chattingannya juga kena. Saya minta ampun. Tolong diam. Di situ ada PR-nya, tapi PR-nya tuh kayak gak diem aja gitu, nggak nyelesain masalah. Kayak gue bilang kayak gue nggak jadi, dia diem aja. PR gue nanya ke customer yang lagi marah, nggak kenapa gitu kan? Ini enggak, dia diem aja ngeliatin gue. Masalahnya dia jelek, jadi gue nggak suka diliatin sama dia. Ya. Ini adalah tips, gue udah terang. Tips buat lo yang sibuk dan banyak kerjaan, jangan pernah ke klinik itu karena klinik itu cuma bakalan ngabisin waktu lo doang. Ngerti nggak? Banyak klinik bagus lain yang gak bakal ngabisin waktu lo. Klinik yang tahu aturan harusnya telepon, bikin appointment, terus ya udah jam berapa? Ini tadi gue telepon, Mbak saya mau facial hari ini sama suntik jerawat. Gue bilang gitu dong. Oh langsung datang aja kak, soalnya nggak ada orang. Nggak ada orang. Makanya gitu. Terus pas gue nyampe, ribet sama selebgram. Patut diduga yang bersangkutan ini disuruh oleh orang lain. Setelah kami analisa kalimatnya, YouTube-nya, chattingnya, kami patut menduga bahwa yang bersangkutan disuruh oleh orang lain. Apakah pesaing bisnis atau yang cemburu kepada klinik ini? Kita nggak tahu. Tapi kita tunggu aja nanti ketika laporan polisi masuk, dia dipanggil. Saya minta saudara Italiani jujur supaya Anda lebih ringan hukumannya. Kalau memang Anda terbukti. Memang sekarang azasnya presumption of innocent, praduga tidak bersalah. Besok saya beritahukan kalau sempat saudara mohon datang, kami akan membuat laporan di Polda Metro Jaya, pada pukul 12 tengah hari. Di Polda Metro Jaya. Kita sudah berkoordinasi dengan penyidik untuk besok kita membuat laporan. Karena memang cara di sini dan bukti. Oke, saya ingin menceritakan kronologisnya. Pasien datang ke kliniknya saya. Namanya kalau kita ke klinik kecantikan pasti ada namanya pendaftaran. Setelah pendaftaran ada sesi konsultasi. Setelah sesi konsultasi ada sesi pembayaran. Setelah pembayaran melakukan treatment. Benar seperti itu. Yang jadi dianya memprovokasi dan mengada-ngada di sini, dia bilang dia 2 jam dianggurin, tidak ditanggepin dan tidak dilayani. Sedangkan di CCTV terbukti sekali dia datang dilayani, langsung didaftarkan,
langsung padahal bukan giliran dia, kami dahulukan untuk konsultasi. Lalu dia melakukan pembayaran. Lalu setelah itu dia mau melakukan facial, yang facial di sini banyak sekali jenisnya, yang saya bingung juga, yaitu terserah, balik lagi ke hak orang ya. Di sini facial banyak sekali jenisnya, dari harga 100.000 sampai yang 1,5 juta ada. Tapi yang kadang nggak masuk akalnya saya, dengan gaya sok high class tadi, turun dari mobil Honda City, mengambil facial 100.000. Ada apa? Hampir tidak pernah ada pasien saya mengambil facial 100.000, kecuali mungkin anak SMA. Saya nggak tahu kenapa dia mengambil yang facial 100.000, entah indikasinya apa. Lalu tiba-tiba berkata-kata yang marah-marah seperti tadi. Dengan CCTV yang jelas juga, dia menunggu di ruangan menunggu giliran ruangan treatment, hanya nunggu di atas itu, memang menunggu dia akan melakukan treatment itu hanya berapa belas menit. Dia turun ke bawah, terus langsung masuk ke dalam mobilnya. Saya di sini sudah lama bekerja di bidang jasa. Usaha saya bukan cuman ini saja, saya juga punya perusahaan di sini dan cabang saya sangat banyak sekali, dan klinik saya bukan klinik ecek-ecek. Kalian bisa lihat, klinik saya di sini bukan klinik ecek-ecek. Ada restoran juga. Ya. Dan ada beberapa usahanya saya juga. Jadi saya sudah terbiasa di bidang jasa. Kalaupun pasien mau komplain dengan kita, saya sangat menerima, karena balik lagi kita di bidang jasa. Tetapi komplain ada etikanya. Komplain kalau dia mau marah-marah seperti tadi pun, kalau di depan pegawai saya it's okay. Dia mau ngebentak meja, ngehentak meja, saya masih terima, karena balik lagi kita di bidang jasa. Apa maksudnya yang dia buat itu di media sosial dengan pengikut dia yang cukup sangat banyak sekali, memprovokasi orang supaya tidak datang ke kliniknya saya. Kenapa? Ada unsur apa itu? Sedangkan dia dilayani dengan sangat baik dan juga tidak ada masalah apa-apa. Yang salahnya dia juga, kenapa memposting kliniknya saya secara jelas, itu ada gedung kliniknya saya, namanya sangat jelas, nama gedung kliniknya saya, dan dia nge-mention, menandai nama Instagram kliniknya saya dengan ala-ala ngomong barbar seperti itu. Kenapa? Itu yang saya pertanyakan, ada apa di balik semua ini? Gitu. Jadi saya pun bingung kenapa. Jadi kenapa ada unsur provokasi supaya orang tidak datang ke kliniknya saya. Terus juga memfitnah kliniknya saya, menipu dia, lain-lain. Menipu apa? Itu saya silakan tunjukkan buktinya. Jadi kita itu berbicara juga harus hati-hati. Ini dia selain mulutmu harimaumu, jempolmu harimaumu juga. Gitu. Dan ada pasal body shaming juga ke PR-nya saya yang tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba dia keluar, dia tidak ada ngambuk-ngambuk yang bagaimana seperti yang tadi. PR-nya saya habis dari ruangan konsul menerima pasien lain, dia ngeliat PR-nya saya, rupanya dia dari dalam mobil ngatain PR saya jelek. Apa hak dia mengatakan PR saya jelek? Seperti itu. Yang saya juga bingung, dia bukan pasien saya sebelumnya, dia tidak mengikuti Instagram saya, dia tidak mengikuti Instagram kliniknya saya. Dari mana dia tahu ini PR saya? Padahal dia tidak memakai baju seragam kliniknya saya, tidak memakai badge name dia sebagai PR, kok dia tahu ini PR saya? Kenapa dia ikut-ikut menjelekkan ini? Berarti kan ada sebuah unsur yang sudah dia pelajari, klinik ini siapa, PR-nya siapa, masih tanda tanya di sini. Apakah ada unsur suruhan orang untuk menjatuhkan kliniknya saya, atau yang lainnya alasannya saya juga tidak ketahui. Itu aja sih yang harus saya klarifikasi. Berarti yang bersangkutan bukan member ya, Dok? Bukan, jadi dia baru datang hari pertama itu. Dok, lemparkan langsung ke Bang Rasman, karena memang tim kuasa hukumnya saya. Dari pihak legal klinik internnya kliniknya saya, itu sudah mencoba menghubungi dia. Oke? Karena dia tahu salah melakukan itu, dia ketakutan.
dan tidak ada etikat baiknya untuk datang langsung meminta maaf dengan berbagai macam alasan. Pertama, alasannya sedang sakit, sedangkan saya lihat postingannya di Instastory dia jalan-jalan, mandi di bathtub, berendam-berendam busa. Semenjak kapan orang sakit berendam-berendam di busa, semalaman senang-senang postingan ketawa-tawa? Kok tidak ada etikat baiknya seperti itu? Bahkan dia pun juga kami tunggu, ini bukan sehari dua hari proses ini. Kejadian di tanggal 23 Juni. Dan sampai sekarang tidak pernah nampak batang hidungnya untuk datang meminta maaf. Mungkin dikiranya saya ini main-main dan dia salah bermain dengan saya, seperti itu. Sebagai pemilik klinik bening atas penyampaian kritik yang berlebihan kepada klinik bening pada tanggal 23 bulan Juni tahun 2020 melalui aplikasi Instagram. Dalam kegiatan tersebut saya belum melakukan perawatan dan sudah transaksi di klinik bening, juga menyampaikan keluhan melalui pesan di aplikasi Instagram dan aplikasi WhatsApp, namun tidak ditanggapi, yang pada akhirnya membuat saya mengunggah kritik kepada klinik bening di akun media sosial Instagram milik pribadi saya. Demikian saya sampaikan, semoga Dr. Oki Pratama dan klinik bening semakin berkembang dan sukses. Jadi poin dari surat ini, ada 2 poin. Ini bukan permintaan maaf. Pertama, dia mengatakan kritik saya. Jadi bukan kesalahan saya, kritik saya. Kalau kritik itu harus konstruktif. Dia harus muji. Wah, saya nggak nunggu lama, dilayani dengan baik. Satu, itu poin. Yang kedua, dia mengatakan saya datang tidak dilayani. Sementara CCTV membuktikan dia dilayani. Jadi dia membenarkan sendiri bahwa dia mengatakan klinik ini tidak profesional. Kira-kira seperti itu. Udah ada somasi, Bang? Saya tanya ke Dr. Oki, karena beliau owner ya. Kita sebagai kuasa hukum bertindak untuk dan atas nama klien, tapi kita harus minta pendapat. Beliau bilang somasi nggak perlu, kita teruskan saja ke pihak yang berwajib. Cuma saran saya kepada saudara Italiani Iqmal, ada ruang buat Anda. Nanti saya yang beri solusinya. Hubungi saya 0813 749 88877. Dia harus ketemu dengan saya supaya saya kasih solusi obat. Bagaimana mengobati perasaan dari Dr. Oki dan kebaikan bening sekali ini. Kalau tidak, you akan berhadapan hal yang serius dengan pihak yang berwajib. Itu. Pas aja. Masih ada? Berapa lama waktunya? Gak ada. Saya kasih waktu. Dari LP saya kasih waktu 4 kali 24 jam. Kalau tulis 4 kali 24 jam. Kalau dia dengar, dia pasti ngikutin nih. Saya kasih waktu 4 hari untuk kontak saya. Sebelum dia di BAP, hubungi saya segera. Kita akan teroki yang terbaik buat bening klinik. Kalau ada permintaan maaf seperti itu, dari pihak kuasa hukum bening klinik akan tetap melanjutkan proses hukum yang diumrah. Jadi permintaan maaf ini nggak cukup bagi kita, dan isinya tidak menjurus ke penyesalan. Ada pembelaan juga di dalam sini sebetulnya. Jadi tetap proses hukum akan kita jalani, dan kita akan bikin LP besok jam 12 siang di Polda Metro. Tulis, silakan. Ya, ini hanya menegaskan tadi, Karena yang mengkaji mereka ini, kami dari kuasa hukumnya Dr. Oki, Karla Upin, menegaskan lagi untuk si Italiani segera datang 4 kali 24 jam setelah adanya LP besok. Jadi kalau setelah 4 kali 24 jam itu tidak ada permohonan maaf yang serius dari Italiani, maka kami akan serius prosesnya secara hukum. iya, nih, coba.